Nonton Korea. Opa. Siapa di sini yang udah nonton dari episode sebelumnya? Buat temen-temen yang belum nonton, boleh diklik dulu episode yang sebelumnya supaya nyambung ya. Oke, mari kita tonton video selanjutnya. Bye. Terus setelah kita puasa nih, hari yang ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan lebaran. Kita langsung lebaran aja, padahal kita masih puasa di sini. Nah, kalau lebaran juga kadang kita lebaran bukan lebih fokus ke ibadahnya, tapi bikin cemilan, bikin kue-kue ya nggak sih? Baju baru, ya Allah, berlomba-lomba. Itu pasti pasar kalau udah minggu-minggu, seminggu terakhir mau lebaran itu penuh banget, ya nggak sih? Bukannya ibadahnya tambah rajin, malah kadang terawih juga tambah kosong, ya nggak sih kayak gitu? Harusnya kan kalau lebaran ya ibadahnya juga lebih ditingkatkan, ya nggak sih Mister? Nah, esensi lebaran itu juga gimana tuh Mister? Jadi begini, Allah itu maha segala-galanya, dan kemudian rahmat yang kita rasakan di dunia ini tidak terbatas. Bahkan kelonggaran kita di dalam beragama pun yang adalah bentuk rahmat dari Allah yang berikan. Kemudian di dalam puasa sampai kemudian lebaran, di tradisi kita itu kan banyak sekali, ada yang namanya baju baru, mudik, nah kita bikin parcel dan lain sebagainya, Kirim-kiriman. Ya, itu adalah bentuk tradisi. Kemudian makna daripada lebaran itu adalah hari kemenangan, di mana baju terbaik yang harus kita kenakan itu adalah baju takwa. Baju takwa, dimana kan perintah berpuasanya itu kan lahan laku semata-mata untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi kue terbaik di saat lebaran adalah kue takwa. Baju terbaik yang itu adalah baju takwa. Jangan dicari mereknya ya. Merek takwa. Enggak gitu. Bukan merek. Ya, takwa itu apa sih? Takwa itu ya semata-mata kita melaksanakan ibadah, melakukan ibadah itu ya. Upgrade diri di situ ya. Takwa. Jadi menjalankan apa saja yang Allah perintahkan di semampu dan semampu kita, kemudian meninggalkan semua larangan-larangan Allah itu semua. Adalah makna takwa. Menjalankan semampunya, meninggalkan Oh, subhanallah. Nah, berarti lebaran itu, tapi kebayangan gitu nggak sih, karena udah sih jadinya ya udah gitu loh, malah ya itu malah jadi kayak lalai, malah mikirin, apalagi kalau pulang kampung ya kan, mikirin pulang kampungnya. Boleh mungkin ya, boleh kayak gitu, tapi ibadah yang dari kemarin nih seminggu, 2 minggu, 3 minggu jangan sampai hilang, ya nggak sih Mister? Jadi gini, setelah kita 1 bulan itu ditempa ya kan, yang tadinya malam itu nggak sholat malam, kemudian nggak bangun, itu harus dibangun. Nah, nilai-nilai yang seperti itu ya, karena Ramadan itu adalah madrasatul muslim, ilmu madrasahnya untuk orang Islam. Jadi sekolahannya kita itu untuk nge-charging kembali keimanan kita. Nah, apa namanya, HP saja ketika itu kan butuh charge untuk nge-push lagi gitu. Itu setelah kita itu di charge, apakah kita hanya kemudian memakainya semaunya sendiri, kemudian yang mana kita belum tentu tahun depan itu ketemu Ramadan lagi ya, ketemu Ramadan lagi yang punya kesempatan untuk nge-charging keimanan kita. Ya, jadi nanti asar atau buah daripada Ramadan, kualitas daripada Ramadan itu bisa kita petik adalah ketika masuk Syawal, Bulan-bulan berikutnya. Di situ ada perubahan pada keimanan seseorang itu. Harusnya Jika ya, masih sama dengan yang dulu, ya perlu dimuhasabah lagi. berarti sekolahnya cuma absen doang. Sekolahnya cuma gitu ya. absen ya kan. Oh, namanya orang Sekolahnya sekolah absen. semuanya kan nggak berprestasi, nggak lulus semua Iya, juga. benar. Sekolah aja ada yang nggak lulus ya kan, apalagi ini gitu kan. Berarti ya itu ya, maksudnya ya tinggal kita lihat aja, kalau emang semuanya kita ke upgrade, ya nggak ada salahnya juga kita ngerayain, karena kalau udah tradisi di Indonesia gitu kan, kental banget akan tradisinya, ya nggak apa-apa berarti ya Mister ya, selagi itu nggak meninggalkan kelalaian dan nilai dari lebaran itu. Ya jangan sampai ya tadi
kita lebaran, mentang-mentang lebaran udah aja bebas gitu, nggak ada yang diambil. Ya kan, nggak ada yang bisa kita petik. Bekas-bekas yang tadinya Puasanya. rajin baca Quran tadarusnya, rajin datang ke majelis-majelis ilmu, rajin berdiskusi agama dan lain sebagainya. Ketika kemudian di bulan-bulan lain pun itu sebisa Semoga mungkin bisa dipertahankan. Ya Allah. Karena kita punya tradisi itu ada halal bihalal gitu kan, Iya. insya Allah itu. Yaitu bentuk sebenarnya nilai ibadahnya adalah silaturahim. Silaturahim. Makna silaturahim yang sesungguhnya itu adalah kita datang ke seseorang kemudian kita membawa sesuatu yang dikasihkan. Nah ini bentuk parsel ataupun bentuk apa? Ini yang silaturahim itu bukan gitu. Ya kalau silaturahim di bahasa Indonesia itu bahasa kita sekarang kan ketemuan kita ya silaturahim. Ya boleh lah itu maknanya seperti itu. Tapi makna silaturahim yang sungguhnya adalah ini tuh ditegaskan oleh Tuhan di suatu ketika itu ada salah satu istrinya Nabi itu kedatangan ibunya yang dari Madinah, karena kemudian beliau itu matur kepada Nabi, saya itu ibu saya ini datang, saya mau memberikan sesuatu, mau silaturahim ibu saya, boleh apa enggak? Oh boleh, kamu selama itu kamu wajib silaturahim, itu membawakan oleh-oleh untuk itu adalah silaturahim, makna silaturahim yang sesuai. Karena dengan kita itu memberi, ada rasa. kita itu lebih menghormati, memanusiakan lebih betul. Rasa sayangnya juga. sayang. Nah kadang juga kalau misalnya itu lebaran juga kumpul-kumpul keluarga, Iya. bukannya nambah pahala malah nambah dosa. Dari mana? Kumpul nih banyak celetukan pertanyaan. Ya nggak Nikahnya sih? kapan nih? Iya, astagfirullahaladzim. Udah punya pacar belum? Meskipun bercanda gitu ya kadang. Terus juga kan kita nggak pernah tahu isi hati orang ya kan. Bukannya nambah pahala malah nambah dosa nggak sih kalau gitu? Terus kayak jadi ajang unjuk diri, yaitu baju. Oh. Bajunya yuk lomba-lombaan gitu kan, jadi ajang pamer sedikit. Meskipun emang nggak semua, pasti ada yang emang silaturahim. Ya pokoknya itulah emang benar gitu. Tapi tidak jarang juga orang memaknai lebaran yaitu, makanya kenapa toko-toko kalau udah mau lebaran tuh penuh cari baju yang paling eye-catching. Kalau bisa ada lampunya tuh biar bersinar. Nah itu gimana tuh Mister? Bukannya nambah pahala malah nambah dosa nggak sih? Iya, nyakitin hati orang kadang. Pertama tips untuk jomblo-jomblo kalau ditanya Wadiaw. silaturahim kapan nikah? Itu single. Mohon maaf. Jadi bentuk kita silaturahmi ya. Silah itu artinya menyambung, menyambung kasih sayang. Jadi bahasa Indonesia silaturahim atau silaturahmi saja. Itu sudah jadi bahasa serapan. Jadi serapan bahasa Indonesia peneliti percakapan. Itu yang namanya kita itu lagi menyambung kasih sayang. Gimana dong orang yang namanya lagi berkasih sayang kok dengan bahasa dan kata-kata yang kurang mengenakan. Walaupun mungkin ketika konteksnya sebagai luapan kasih sayang Gak ataupun apa-apa. keakraban, Tapi kan kadang kalau yang sampai menyinggung perasaan, gitu. Ntar ada kok bisa belum gitu. kalau yang sampai menyinggung perasaan, ya kok baiknya dengan bahasa dan kata yang baik. Boleh kok kita menanyakan apapun, Iya, tapi ya. boleh. Tapi kadang ada penggunaan kalimatnya juga, ya kan? mungkin ada yang kita punya tradisi atau saking kita akrabnya itu kemudian keluar bahasa atau pertanyaan dengan kata-kata. Ya kalau kita berbicaranya dengan orang yang sudah sefrekuensi, ya kan, sudah paham Udah betul ngerti sifat wataknya dia. dia itu kalau dikata-katain ini pun dia nggak bakalan marah gitu loh, karena dia tahu konteksnya saya itu candaan ataupun sebagai luapan daripada kasih sayang itu Iya, sendiri. emang care. Gitu. Karena kadang kita kan sama temen yang udah saking akrabnya itu sudah nggak ada batas lah. Ya, gitu. Itu nggak masalah kalau itu ungkapan kasih sayang. Kadang kan kalau konteksnya ke keluarga, Tiba-tiba jarang ketemu ataupun teman jarang ketemu. datang kok ya Ya baiknya itu
dengan bahasa dan Dijaga. kata yang lebih baik. Jadi supaya ya nilai Menjaga silaturahminya juga tetap utuh gitu kan, nggak saling sikut menyikut. Sikut menyikut Dan gitu. selanjutnya yang kedua itu apa tadi, pamer ya, pamer. Yang namanya orang pamer dengan konteks apapun itu sudah barang tentu itu adalah berbuat atau perilaku yang tercela apapun. Bentuk ya. Tetapi terkadang kita beribadah pun itu masih ada nilai pamernya. Pamernya, iya. Jadi kalau kita mau Biar kelihatan benar-benar rajin gitu ya. benar-benar mau jadi orang yang ikhlas, mau yang tulus lillahi ta'ala, itu memang sangatlah sulit. Tetapi kalau yang masih bisa terlihat, kemudian kita niatkan ketika berlebaran membeli baju baru itu, kita niatkan, karena di lebaran itu memang disunahkan untuk kita itu memakai pakaian sebaik-baiknya pakaian. Kita niatkan itu untuk itu menyambut lebaran, Ramadan ya, lebaran, menyambut lebaran dengan pakaian sebaik-baik, mengeluarkan apa yang terbaik yang dari terbaik diri kita, dari kita. tapi untuk Untuk Allah. kita. Kemudian untuk ketika bertemu dengan sanak famili, dengan saudara, karena kita mengenakan pakaian yang layak, yang enak dipandang pun Nggak itu merusak ya. enggak satu ya, lebih enak dilihat. Kemudian tidak menimbulkan, ya Allah ini kasihan amat sih sampai gini. Jadi tidak menimbulkan sampai yang enggak terus dan lain sebagainya. Diniatkan adalah untuk seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada salahnya. nggak ada salah. Ya secukup. Kalau yang sampai harus berlebihan memaksakan, ini saya harus baru, ini harus mereknya, Sampai ini utang, harus gitu kan. harus utang. Lebaran utang, habis itu pusing. Itu sudah isop, kita sangat berlebihan. Jadi yang penting sekali Tergantung lagi niat intinya ya. jangan sampai berlebihan, jangan sampai berlebihan. Karena semuanya itu bisa menjadi tipuan. Seolah-olah kita itu sedang beribadah, sedang silaturahim dengan apa? Padahal barang itu adunya mata'al dunia itu tidak. Jadi kalau kita yang tidak lebih selektif di dalam diri kita sendiri untuk tahu gitu loh, nilai-nilai agama, nilai-nilai ketuhanan yang harus kita jaga sebagai mana kita itu makhluk yang hamba yang baik, ya nanti nilai ibadahnya Berkurang. setidaknya kita harus terus berusaha itu loh. Harus berusaha. Ya, intinya balik lagi tergantung niat gitu kan. Apa yang bisa kita keluarkan terbaik buat menyambut lebaran juga nggak ada salahnya, tapi ya itu balik lagi ke niat kita gitu kan. Jangan tiba-tiba ya gitu ada niat untuk pengen yang terbaik di keluarga gitu, tapi ya kita niatnya untuk yang terbaik karena emang kita mau menyambut lebarannya itu, biar ya gimana sih, happy lah ya menyambut hari yang suci gitu kan. Kalau lebaran ya kemerdekaannya kita ya kan, hari rayanya umat Islam gitu kan. Jadi gimana kita memperingatinya, yaitu nggak usah mikirin harus ini supaya lebih mewah dari si A, si B, si C gitu loh. Kalau itu ya udah keluar jalur ya kan. Kalau kayak gitu nggak ada habisnya juga ya kan. Ntar giliran ngeliat dia pakainya yang lebih mahal atau lebih bagus, rusak moodnya lebaran. Jadi sakit hati diri sendiri. Iya. Karena sifat iri, dengki, pamer itu tidak lain itu hanya untuk menyakiti diri kita sendiri yang tidak kita sadari. Iya ya. Hanya untuk menyakiti diri kita sendiri karena kita sudah berbicara di luar dari batas kemampuan yang kita miliki. Itu batas. Kalau Bagaimana kita menyiapkan yang terbaik di hari raya yang baik untuk bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. betul. Menyiapkan yang terbaik untuk bisa memberikan yang paling baik. Itulah lebaran. Nah iya betul. Kalau kita udah bisa tahu nilainya, pasti juga diri kita lebih tenang ya nggak sih? Karena nggak ngebandingin kita sama siapapun. Yang penting ya ini yang terbaik dari kita gitu loh. Untuk siapa ya? Untuk Allah, untuk menyambut lebarannya ini gitu kan. Jadi kayak udah puas lah ngerasanya ya kan, gak bakal sakit hati gitu. Terus kalau misalnya ada omongan macam-macam juga, ya ini udah yang terbaik, gak bakal kemakan gitu ya kan. Terbaik versinya kita kan juga Beda-beda. kalau ya sudah saya puas dan saya sudah mampu dan Iya. baik. Terus juga kita mungkin jangan menjudge orang juga gitu kan, karena nilai terbaik kita sama orang kan beda. Siapa tahu terbaiknya dia ya pakai segala macam bentuk apa yang dia pakai, misalnya branded dan segala macam. Ya selagi dia mampu,
ya nggak apa-apa gitu loh. Kita juga nggak usah yang ih pamer nih, nggak gitu. Ya yang dia mau. Iya, ya itu nilai standar kita sama orang kan beda. Selagi emang dia nggak nyusahin kita, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tahu apa maksudnya dia minjem ke kita dan segala macam, ya itu urusan dia gitu kan. Utang dia, terserah dia. Yang penting kita nggak kayak gitu, ya nggak sih Mister? Ya, malah nanti jatuhnya kalau yang apa sih pamer gitu, lalu udah nyinyir nggak mampu pula. Jadi Dapat seujung semuanya. sama orang ya kan, dia nyaman nggak apa-apa, kita hanya sakit hati gitu. Jadi nggak usah negatif thinking juga sama saudara kita atau teman-teman kita. Mungkin emang itu ya versi terbaiknya dia, ya terserah dia, stylenya dia gitu loh kan. Kita juga beda-beda, kita nggak bisa maksain style lebaran tuh harus begini ya nggak bisa, kita kan beda gitu ya nggak bisa. Intinya adalah jangan sampai menaruh standar atau ukuran yang kita miliki dipakai untuk orang lain. Jangan Betul. sampai ukur baju kita yang nantinya dipakai untuk orang Benar, lain. Itu satu perbuatan yang harus sering kita hindari, iya. karena ya, kita itu makhluk sosial yang tidak lepas harus berhubungan dengan banyak orang. Siapa tahu kita Macam-macam. butuh sama dia, udah nyinyir, kita minta bantuan, drop say. Gak enak juga. Iya, jadi ya udah, jadi semoga lebaran nanti kita bisa lebih mengerti nilai dari lebaran itu sendiri, memaknai lebaran. Tapi ya sebelum itu juga kita harus puasa semaksimal nih. Minggu-minggu sekarang udah minggu keberapa nih sih? Minggu kedua ya? Minggu kedua. Eh, Dan berapa sih? iya 20. Belum dong, 17, 18an, ya 18. pokoknya segitulah. Ini uploadnya kapan? Nggak tahu. Kayak pokoknya masih bulan puasa ya. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi setelah kita tahu nih esensi dari puasa, lebaran, semoga kita emang lebih ikhlas, lebih bisa tahu maknanya, jadi bisa lebih menempatkan diri kita seharusnya kayak gimana gitu ya Mister ya pesannya ya. Jadi buat teman-teman gimana Mister? Lakukanlah yang terbaik di bulan baik ini, agar kita juga bisa menebarkan kebaikan dan memberikan kebaikan kepada semua. Nah asik. Jadi kayak gitu ya, seperti Mister bilang. Jadi tebarkan hal positif, kebaikan kepada semua orang. Oke? Yeay. Udah selesai, ya kan? Jangan bermanfaat. Amin. Di sini kita juga masih belajar. Kita cuma sharing apa yang kita tahu. Jadi semoga ya kita sama-sama belajar lah ya. Apa yang kita tahu kita share. Nanti siapa tahu teman-teman bisa share juga pengalaman teman-teman. Jadi kita bisa belajar sama-sama. Oke? Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa ya kalau kalian ngerasa ini berguna, jangan lupa subscribe, like, terus share buat teman-teman semua supaya kita belajar bareng-bareng. Oke, Mister? Oke. Jadi penutupan silakan. Salam aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Oke.